Bapak Ibu, para kaum muda dan anak-anakku yang terkasih, berkah dalam. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan bulan Maria dan bulan katekesi liturgi tahun 2020. Dan hari ini adalah hari yang ke-10 yang bertepatan dengan hari raya Paskah yang kelima, di mana mengambil tema Ekaristi, sumber hidup orang Kristiani dan misi. Bila pada bulan September kita mengadakan bulan Kitab Suci Nasional, umat Katolik di Budapest, Hongaria menjadi tuan rumah perhelatan besar dan agung, yaitu Kongres Ekaristi Internasional yang ke-52. Kongres Ekaristi Internasional itu diselenggarakan tanggal 13 sampai 20 September 2020. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada penundaan, mengingat ada pandemi COVID-19 ini. Akan datang dari seluruh dunia dan dapat kita bayangkan negara Budapest akan sangat sibuk. Bukan hanya umat Katoliknya, tetapi juga umat lainnya. Karena tentu segala macam hal, khususnya akomodasi, amat diperlukan. Utusan dari luar negeri pasti ingin juga berwisata dan mungkin berkuliner di sana. Adapun tema dari Kongres Ekaristi Internasional 2020 adalah segala mata airku ada di dalammu. Ekaristi, sumber hidup orang Kristiani dan misi. Tema ini terkait dengan harapan Paus Fransiskus agar orang-orang Kristiani bisa menjadi saksi Injil di tengah tantangan arus dunia yang diwarnai oleh modernisasi dan sekularisasi. Kekuatan untuk bersaksi dan menjalankan perutusan misi tersebut adalah Ekaristi. Menurut Romo Cornel Fabri, Sekretaris Jenderal Kongres Ekaristi Internasional, tema Kongres Ekaristi Internasional 2020 telah didalami melalui 3 fokus permenungan, yakni Ekaristi, sumber hidup orang Kristiani pada tahun 2017. Yang kedua, Ekaristi memperkuat kehidupan berkomunitas tahun 2018. Dan yang ketiga, Ekaristi dan misi tahun 2019. Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anakku terkasih, selama Kongres Ekaristi Internasional 2020 nanti, para peserta kongres diajak merenungkan perutusan murid Yesus, yaitu membagikan kabar baik kepada semua orang. Acara 1 minggu di Budapest dimaksudkan agar umat Katolik mengalami pembaharuan spiritual. Perayaan Ekaristi dan adorasi menjadi kekuatan untuk memperkokoh relasi personal dengan Yesus dan komunitas. Buah dari perayaan Ekaristi dan adorasi adalah karya pelayanan dan kesaksian yang hidup. Yesus menyebut kita sebagai ragi, garam, dan terang dunia. Jangan sampai hidup kita sebagai orang Katolik seperti ragi yang kehilangan daya ubah, cahaya yang meredup, dan garam yang tawar. Marilah kita jalankan pesan indah Santa Teresa dari Kalkuta. Luangkanlah waktumu sesering mungkin di depan sakramen Maha Kudus, dan Dia akan memenuhimu dengan kekuatan dan kuasanya. Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anakku yang terkasih, Ekaristi adalah Kristus yang hidup, yang menerangi hidup kita. Dengan kita menyambut Ekaristi, maka kita mendapatkan semangat dan kekuatan Kristus. Di mana semangat dan kekuatan Kristus dalam Ekaristi itulah yang menjadi sumber hidup kita orang Kristiani. Semangat Kristus ini tidak kita biarkan berkobar pada diri kita sendiri saja, namun kita tularkan ke semua orang, tidak pandang agama, suku, ras, maupun kelompok. Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anakku yang terkasih, sebagaimana Kristus menyebut kita sebagai ragi, garam, dan terang dunia, maka tugas kita atau misi kita ada 3. Yang pertama, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap segala sesuatu, seperti ragi yang merubah kedelai menjadi tempe yang lebih bergizi,
maka kehadiran kita hendaknya membawa perubahan ke arah yang lebih baik dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, sebagai garam, maka kehadiran kita bisa dirasakan sebagai penambah kebaikan pada setiap kesempatan. Seperti garam yang membuat asin masakan dan membuat masakan menjadi lebih nikmat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anakku yang terkasih, kita disebut oleh Tuhan Yesus sebagai terang. Maka kehadiran kita hendaknya bisa menjadi seperti lampu mercusuar yang mampu memandu keadaan mengarah ke hal yang lebih baik. Seperti nyala lilin yang menerangi kegelapan sehingga tidak salah jalan. Sebagai contoh di kehidupan kita, misalkan kita sebagai murid sekolah, kita hendaknya menjadi murid yang semangat belajar, dengan semangat yang menyala-nyala, membantu murid lain yang kesulitan pelajarannya, dengan menawarinya belajar bersama, juga memberikan kepada teman semangat, khususnya untuk teman yang kurang baik nilainya. Kemudian contoh lain, misalnya kita sebagai pegawai, kita hendaknya selalu bersemangat di tempat kerja kita, membantu teman di ruang kerja kita atau di tempat kerja kita apabila dia mengalami kesulitan, dan juga mendorong kerjasama tim di antara sesama karyawan, sesama pegawai, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi. Situasi kerja kita, tempat kerja kita menjadi lebih baik. Dan lain-lain, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan dari aneka posisi atau aneka keberadaan kita, entah apakah kita sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai anggota paguyuban, atau yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kaum muda dan anak-anakku yang terkasih, mari kita merenungkan, sudahkah kita menjalankan 3 misi dari Kristus tadi untuk menjadi ragi, garam, dan terang dunia? Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Berkah dalam